Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang hadits, dan sekarang kita masih pada buku hadits yang paling ringkas, yaitu membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di hadits yang ke-27, hadits yang ke-27, hadits sabi' wal ishrun, hadits yang ke-27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. Dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-bir husnul khuluq. Al-bir atau kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Sedangkan dosa itu adalah apa yang ragu dalam dirimu. Wa karihta yattali alaihi nas, dan kamu tidak suka kalau dilihat oleh manusia. Itu tanda-tanda dosa. Riwayat Muslim. Wan Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ji'ta tas'alu anil bir. Kata Nabi, apakah engkau datang menanyakan tentang albir, tentang kebaikan? Qultu na'am. Kata Wabisa, iya. Qala istafti qalbak. Kata Nabi, tanya hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah yang dirasa tenang oleh jiwa. Watma'anna ilaihil qalbu, dan dirasa tenang oleh hati. Wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadri. Sedangkan dosa itu apa yang bimbang di jiwa dan bimbang di dada. Wa in aftakan nasu wa aftau. Walaupun manusia memberikan fatwa akan bolehnya, walaupun mereka memberikan fatwa akan bolehnya. Taib, ini hadis yang kita akan bahas. Baik, kita masuk di faedah hadis. Faedah yang pertama, taib, sebelum kita masuk di faedah, kita jelaskan dulu tentang albir. Jadi albir adalah akhlak yang baik. Adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa, ya, jadi tanda-tanda kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Itu albir, kebaikan. Sedangkan dosa itu sesuatu yang membuat gelisah. Sesuatu yang membuat gelisah dan tidak suka dilihat oleh orang. Ya, jadi dosa itu sesuatu yang membuat hati ini gelisah dan tidak suka kalau dilihat oleh orang lain. Itu dosa. Taib. Baik, kita masuk di faedah hadis. Faedah yang pertama, terdapat dalil
akan keutamaan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu masuk dalam kategori albir, kebaikan. Masuk kategori albir, kebaikan. Ini termasuk keutamaan. Termasuk keutamaan memiliki akhlak yang bagus. Ya, memiliki akhlak yang bagus ini termasuk keutamaan karena dia masuk dalam kategori albir, kebaikan. Iya. Faedah yang kedua, akhlak itu bertingkat-tingkat. Ya, akhlak itu bertingkat-tingkat. Semakin seorang berakhlak, berarti dia semakin besar kebaikannya. Karena akhlak itu adalah kebaikan. Jadi semakin bagus akhlaknya, berarti semakin besar kebaikannya. Ya, semakin besar kebaikannya. Faedah yang ketiga, kebaikan itu adalah cahaya, atau saya ulangi, kebaikan itu ada cahaya padanya yang bisa dilihat oleh setiap orang. Jadi kebaikan itu ada cahaya yang bisa dilihat oleh setiap orang. Oh, ini baik, ini enggak baik. Apa tadi tandanya? Kalau yang baik itu bikin tenang. Oh, ini cocok, senang dilihat oleh orang. Kalau dosa kan bikin gelisah, tidak enak perasaan, ya, bikin bimbang, tidak enak dilihat oleh orang. Jadi faedah yang ketiga, bahwa kebaikan itu ada cahaya padanya yang bisa dilihat oleh setiap orang, sedangkan dosa itu, ya, dosa itu menyebabkan kebimbangan, menyebabkan keraguan. Itu dosa. Taib. Disebut dalam hadis tadi, hati bikin sempit dan tidak enak dilihat orang. Itu tanda-tanda dosa. Maksudnya bukan pemastian, tapi biasanya dosa itu hati bikin sempit dan tidak enak dilihat oleh orang. Taib. Faedah yang keempat, terdapat dalil bahwa syariat Islam pada umumnya itu sesuatu yang jelas. Sesuatu yang jelas dari sisi yang mana kebaikan, yang mana dosa, yang mana halal, yang mana haram, yang mana boleh, yang mana tidak. Sesuatu yang jelas. Ya, artinya agama Islam ini, syariat Islam ini, dia tidak tercampur. Tidak tercampur antara yang hak dengan yang batil, jelas. Makanya dia bikin tenang. Ya, hati akan mengakui, oh ini cocok, oh ini benar. Ya, karena kalau batil itu, kalau tidak benar itu hati akan tidak sreg, maksudnya tidak puas. Masih ada keraguan, masih ada kebimbangan, masih ada was-was. Walaupun kata Nabi, wa in aftakan nas wa aftauk, walaupun manusia, maksudnya ulama, memberikan fatwa ini boleh, tapi dirasa masa boleh. Itu tanda-tanda dosa. Tanda-tanda dosa. Artinya di sini bukan dalil bahwa hati itu menjadi tolak ukur, bukan. Dalil kebenaran Al-Quran dan hadis. Tapi untuk merasa saja ini benar atau tidak, itu bisa ada tanda-tanda yang dirasakan dari hati.
Karena yang namanya kebenaran itu sejalan dengan hati. Dan yang namanya kesesatan atau kesalahan atau dosa itu bertentangan dengan hati. Perhatikan di sini ya, bedakan ukurannya dan bedakan perasaan yang kita rasakan. Kalau ukuran kebenaran Al-Quran dan hadis. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Hanya saja ingat tadi, yang namanya kebenaran yang bisa kita rasakan di hati kita adalah ketenangan. Pasti di hati kita bilang, oh ini cocok, cocok ini, bikin tenang. Tapi yang namanya dosa, di antara perasaan yang kita rasakan itu bikin masih tidak puas. Masa iya? Walaupun ada ulama yang memfatwakan, tapi hati masih tidak sreg, tidak cocok. Iya. Maka itu diantara tanda-tanda bahwa itu dosa atau tidak benar. Taib. Faedah yang kelima, termasuk atau faedah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu sebagai fitrah bagi hambanya. Fitrah itu artinya apa artinya fitrah ya? Jadi kebenaran itu merupakan fitrah, artinya bawaan manusia, bawaan. Sudah fitrahnya, sudah bawaannya. Artinya yang namanya kebenaran itu pasti cocok dengan manusia. Pasti dia merasa itu benar. Hanya kan kadang orang ya sudah tahu benar tapi ada tapinya. Sudah tahu ini haram tapi bagaimana? Nggak ada kerjaan lain. Cuma ini bisa dikerja. Tapi kalau masalah hati, yang namanya kebenaran itu fitrah manusia. Sudah ada ayatnya, sudah ada haditsnya, pemahaman sahabat, pasti dia bilang, cocok. Hanya masalah terima tidak terima ya, itu urusan masing-masing kan begitu. Tapi itu sudah fitrah. Iya. Sedangkan Fir'aun saja, ketika dia mengingkari Tuhannya Musa, dia bilang kepada menterinya apa? Wahai Haman, tolong buatkan saya gedung yang tinggi, supaya saya mau cek Tuhannya Musa. Secara fitrah dia mau cek Allah di mana? Di atas. Itu fitrah. Malah ini jelas-jelas Fir'aun. Maksudnya apa? Yang namanya kebenaran itu Allah jadikan itu fitrah, sejalan dengan tabiat dan bawaan manusia. Sedangkan orang kafir saja, kalau berbicara tentang Tuhan, ada prestasi, ada pencapaian hebat, mereka tunjuk ke atas. Orang kafir ini, artinya itu fitrahnya, dia nggak pernah belajar agama, tapi fitrah dia menunjukkan Allah di mana. Tidak pernah baca ayat, tidak pernah baca hadis, ya. Itu fitrah. Tapi ya aneh, ada kaum muslimin yang meyakini Allah menyatu dengan dirinya, yang meyakini Allah di mana-mana, yang meyakini Allah entah di mana, macam-macam artinya. Padahal itu menyelisihi fitrah, bikin bimbang, bikin ragu, tidak yakin, sesuatu yang dipaksakan. Tapi kalau kebenaran itu memang cocok, bikin tenang, bikin yakin, jelas, menghilangkan keraguan. Iya.
Makanya dalam hadis dikatakan tadi, al-birru matma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu yang bikin jiwa itu tenang. Itu fitrah. Iya. Taib. Faedah yang keenam, terdapat dalil bahwasanya jiwa ini itu hanya tenang dengan kebaikan. Dia tidak akan tenang dengan dosa, dengan pelanggaran. Dia hanya akan tenang dengan kebaikan. Maksudnya dengan agama. Tapi kalau menyelisihi agama, dia tidak akan tenang. Dia tidak akan tenang. Jadi hati ini akan tenang, akan enak, akan bahagia hidupnya kalau dia sejalan dengan agama. Kalau tidak akan tenang. Walaupun banyak uangnya, walaupun dia terkenal, walaupun dia menikmati dunia, tapi kalau dia jauh dari agama, maka dia tidak akan merasakan ketenangan. Sebagaimana hadits ini, bahwasanya al-birru matma'anna ilaihi nafs. Kebaikan itu bikin tenang di jiwa. Dan memang itu kenyataan. Itu kenyataan. Ketika seorang kembali kepada agama, ketika seorang itu bertobat, ketika seorang itu semakin taat, ketika seorang itu semakin fokus untuk kehidupan dia setelah mati, ketika seorang itu semangat mengejar akhirat, mengumpulkan selama di dunia dia kumpulkan atau dia gunakan umurnya untuk bekal mencari kehidupan akhirat, maka dia akan tenang. Tapi coba orang tidak perhatian dengan akhirat, walaupun banyak uangnya, itu enggak tenang dia. Pasti pikiran, wah, jangan-jangan saya mati. Jantung berdetak sedikit, jangan-jangan saya sakit. Ini proyek baru lagi lancar-lancarnya, nanti cepat mati kak. Ini mobil baru dibeli belum lagi dinikmati, nanti mati kak. Nanti ada perampok, nanti ada nanti seterusnya. Oh nanti uang di rekening dia apa dan seterusnya. Artinya bikin tidak tenang. Karena kenapa? Karena tabiat itu dia akan berat untuk berpisah dengan yang dia cintai. Sedangkan dunia pasti kita berpisah. Kan begitu, dunia pasti kita berpisah. Apakah kita yang duluan atau dia yang duluan? Cepat atau lambat, pasti. Sedangkan akhirat, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita persiapkan, sesuatu yang kita khawatirkan, pasti akan datang. Pasti kita akan ketemu. Kita mau suka, nggak suka, siap, nggak siap, pasti ketemu. Dunia yang kita cintai, yang kita cari, yang kita usahakan, yang kita kumpul, yang kita jaga, ya pasti kita akan berpisah. Siap nggak siap, cepat atau lambat, kita akan berpisah. Jadi ini bikin gelisah. Sedangkan kebaikan atau agama itu bikin tenang. Kira-kira mana yang bikin enak perasaan? Yang siap-siap atau yang tiba-tiba dikagetkan dengan kematian? Lagi asik-asiknya cari dunia, mati. Ini kan bikin kaget. Lain halnya orang yang bersiap, dia bertobat, siapkan dirinya, manfaatkan umurnya, manfaatkan kesempatan, mencari pahala baik untuk dirinya ataupun amal jariyah. Artinya dia selalu bersiap. Artinya untuk perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla itu sesuatu yang bikin tenang bagi dia. Tapi coba dunia, ya kan? Sakit sedikit, stres. Periksa kesehatan, jantung nggak normal, stres. Karena tidak mau mati, tidak mau berpisah dengan yang dia cintai. Jadi intinya
terdapat dalil bahwasanya jiwa itu tenang dengan kebaikan, makanya dia cocok. Jadi jiwa ini cocoknya, maksudnya pasangannya itu adalah kebaikan. Dia bisa tenang, dia bisa damai, bisa hidup, bisa lega, itu dengan kebaikan. Tapi kalau sebaliknya dengan kejelekan, dengan penyimpangan, dengan kesesatan, dengan keraguan, dia tidak akan tenang, dia tidak akan cocok. Tapi sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang karena ada kepentingan dunia lah, kepentingan pekerjaan lah, kepentingan apalah, akhirnya dipaksakan. Faedah yang ketujuh, termasuk tanda kebaikan adalah ketika dirasa tenang. Itu tanda kebaikan, yaitu dirasa tenang. Tapi saya ingatkan tadi bahwa perasaan ini bukan dalil. Ingat ini ya. Perasaan, ingat agama kita bukan pakai perasaan. Paham? Agama kita ini agama Islam pakai apa? Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Tapi saya ingatkan, yang namanya kebenaran pasti bikin apa tadi? Bikin tenang. Jadi tanda-tandanya itu bisa kita lihat dari bikin tenang. Kenapa dia bikin tenang? Karena jelas. Yang halalnya jelas, yang haramnya jelas. Yang boleh jelas, yang tidak boleh jelas, yang baik jelas, yang tidak baik jelas, yang pahala jelas, yang dosa jelas. Kan bikin tenang karena jelas. Manfaatnya jelas, baik di dunia maupun di akhirat. Ini resikonya jelas di dunia maupun di akhirat. Jadi bikin tenang. Walaupun kita ingatkan tadi bahwa semata-mata tenang itu belum tentu. Ya kan? Belum tentu, tapi kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadits itu sudah pasti benar. Dan yang namanya kebenaran itu membuat hati menjadi tenang. Membuat hati menjadi tenang. Taib. Faedah yang ke-8, termasuk tanda-tanda dosa adalah membuat hati itu gelisah, membuat hati itu sempit, membuat perasaan itu tidak enak, khawatir. Itu dosa. Walaupun ini kan tanda ya, walaupun ukurannya adalah apa? Kalau menyelisihi Al-Quran dan hadits, menyelisihi Al-Quran dan hadits itu suatu dosa. Menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya itu merupakan suatu dosa. Tapi di sini maksudnya tanda-tandanya. Jadi yang namanya dosa itu bikin tidak enak, bikin sempit perasaan, bikin gelisah, bikin gundah gulana, bikin sedih, bikin hancur, tidak karuan. Itu dosa. Faedah yang ke-9, kebaikan itu orang tidak malu untuk melakukannya, baik dikala sendiri ataupun di orang banyak, di tengah orang banyak. Lain halnya dengan dosa. Dikala sendiri dia bikin sempit perasaan, bikin tidak tenang, bikin gundah gulana, bikin sempit perasaan.
dan dikala terlihat oleh orang itu bikin malu, maksudnya malu dilihat oleh orang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haka fi nafsik wa karihta ayattali alaihi nas." Dosa itu apa yang bikin bimbang di dada, ya, di jiwa, dan engkau tidak suka dilihat oleh orang. Itu tanda keadaan dosa. Keadaan dosa. Artinya ketika tidak terlihat bikin tidak enak perasaan, bikin sempit, bikin goncang, bikin bingung, bikin gelisah, bikin pokoknya ya, jika dilihat oleh orang ya tidak enak, artinya malu jika terlihat oleh orang. Faedah yang ke-10, hadits ini merupakan dasar dalam bab al-wara', yaitu berhati-hati. Al-wara' artinya berhati-hati. Kalau kita rasa belum jelas, mending jangan. Misalnya ada yang fatwakan, boleh ji itu makan maki, apa ji itu, tapi dia rasa kayaknya belum enak perasaanku, jami deh. Ini namanya wara', hati-hati. Artinya dia meninggalkan sesuatu yang boleh pada asalnya hanya karena masih ada kesamaran, maka dia tinggalkan. Itu namanya wara', berhati-hati. Makanya disebutkan dalam hadis tadi, wa in aftakan nas wa aftauk, walaupun manusia memfatwakan kepadamu berkali-kali, tanam mau kau boleh ji makan maki, ambil maki, tidak apa-apa ji, tapi perasaan cuy, jangan-jangan punyanya orang ini, bukan punya aku, ya kan? Jangan-jangan ini tercampur dengan yang halal dengan yang haram. Jami deh, belum enak perasaan, maksudnya belum jelas bagi saya. Itu namanya wara'. Artinya dia meninggalkan sesuatu yang belum jelas dalam rangka berhati-hati. Itu namanya wara'. Taib. Faedah yang ke-11, kebaikan itu mencakup melaksanakan hak Allah dan hak manusia. Melaksanakan hak Allah dan hak manusia. Iya. Dan itu ditunjukkan oleh dua riwayat yang telah dibacakan. Yang pertama tadi, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Iya. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Iya. Ini adalah berkaitan dengan hablum minan nas. Hablum minan nas. Hubungan yang baik dengan manusia. Di riwayat yang kedua, kata Nabi, al-birru matma'anna ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah apa yang dirasa tenang oleh jiwa. Nah, ini hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Iya. Jadi kebaikan itu mencakup dua hal ini. Yang pertama melaksanakan hak Allah, dan yang kedua melaksanakan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, haknya Allah ya, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, beribadah hanya kepadanya, ikhlas dalam beribadah, ikuti tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu hak Allah azza wa jalla. Tegakkan tauhid, tinggalkan syirik, tegakkan sunnah, tinggalkan bid'ah, tegakkan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Ya, dahulukan akhirat,
jadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat, ya kan? Itu hak Allah Azza wa Jalla. Dan juga ada hak manusia, ada haknya keluarga kita, ada haknya istri, ada haknya anak-anak, ada haknya orang tua, ada haknya saudara, ada haknya tetangga, ada haknya pemerintah, ada haknya karyawan, ada haknya seterusnya, ada hak. Iya. Baik. Jadi itu kebaikan itu. Jadi kebaikan itu adalah menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia, dengan hamba-hamba Allah. Baik. Faedah yang ke-12, faedah yang ke-12, terdapat dalil bahwa manusia itu jangan dia gampang terpengaruh dengan kebanyakan. Jadi dia jangan gampang terpengaruh dengan yang viral, dengan yang lagi ngetren, dengan yang diminati oleh kebanyakan orang. Jangan dia terpengaruh. Makanya dalam hadis dikatakan tadi, wa in aftakan nas, walaupun manusia memfatwakan, boleh ji, apa ji itu, kunnas kede kulle ji, oba, ya kan? Jadi jangan dia terpengaruh. Walaupun orang banyak bilang boleh, walaupun orang pada kebanyakan begitu, walaupun orang pada kesana, dia jangan terpengaruh. Karena pasti ada hatinya, nggak cocok ini. Tapi kenapa orang pada begitu nah tidak cocok kurasa, kan begitu kan? Jadi dia harus, karena yang namanya kebaikan itu pasti bikin tenang di hati, bikin lega. Karena dia jelas, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini ayatnya, ini haditsnya, oh ini dilarang, nggak boleh. Tapi kenapa orang pada bikin begitu? Dia nggak boleh terbawa seperti itu. Ya, dia tidak gampang terbawa oleh suasana, terbawa oleh kebanyakan, ya. Baik. Tapi yang dia lakukan adalah dia harus teliti, dia harus berhati-hati, dia harus bertanya kepada orang yang berilmu. Tabe, bagaimana ini? Yang begini apa hukumnya, boleh apa tidak? Itu pun ketika dia diberikan jawaban, dia harus perjelas. Bagaimana ayatnya, haditsnya, penjelasan para ulama tentang ini. Jangan-jangan hanya sotak sih, pokoknya asal boleh ji. Iya, boleh ji itu. Tapi tetap dia tidak telan mentah-mentah, dia tidak langsung terima, tapi yang namanya kebenaran itu dia bikin tenang. Jadi kalau masih ragu, masih kurang jelas, masih bimbang, tanya lagi, coba cari tahu lagi. Kayaknya ini yang jawaban yang ini belum jelas kurasa. Iya, coba perjelas lagi supaya sampai tenang. Sampai tenang, itu yang harus dilakukan. Jangan terbawa dengan keadaan, kebanyakan yang lagi viral. Tapi yang dia lakukan adalah dia hati-hati, dia teliti, dia perjelas, dia tanya sampai dia rasa tenang. Oh betul, cocok ini. Dia jelas ayatnya, haditsnya, penjelasan para ulama di bidang. Oh jelas, cocok. Ini. Tak cocok ini kurasa. Nah, baru. Jangan bilang akan ustaz kaman nih kulleji. Ya kan? Ustaz juga manusia. Dia bukan dalil. Ya kan?
Yang menjadi ukuran adalah Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Iya. Faedah yang ke-13, terdapat dalil bahwa manusia atau orang yang berilmu dalam fatwanya itu bisa saja benar dan bisa saja salah. Makanya kata Nabi, wa in aftakan nas wa aftau. Walaupun manusia memfatwakan boleh kepadamu, walaupun mereka berulang kali memfatwakan boleh, tapi kebenaran itu apa yang bikin tenang, bukan apa kata orang, apa fatwa, apa jawaban, bukan, tapi apa yang bikin tenang. Dan ingat, yang bikin tenang adalah apa? Yang mencocoki kebenaran, yang mencocoki Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat, itu bikin tenang. Taib. Kemudian faedah yang ke-14, terdapat dalil bahwasanya ketaatan itu pasti bikin bahagia. Ini sekarang saya mau tanya, kita hidup ini mau pusing atau mau bahagia? Nah, apa yang kita cari? Mau enjoy, happy, bahagia, tenang, lega, mau yang mana? Atau yang stres, pusing, tidak enak perasaan, gelisah, khawatir, ya, bingung. Ternyata apa? Ternyata ketaatan itu bikin tenang, bikin bahagia, bikin fresh, bikin enjoy, bikin lega. Ya kan? Itu ketaatan. Karena ketaatan itu bagian dari kebaikan. Dan kebaikan itu matma'anna ilaihi an-nafs, yang bikin tenang oleh jiwa. Faedah yang ke-15, maksiat dan dosa itu pasti bikin sengsara, bikin sesak, bikin sempit perasaan, bikin gelisah, bikin hancur perasaan, ya, bikin bingung, bikin tidak terarah, bikin pusing, bikin sedih, bikin pokoknya tidak karuan. Itu keadaan dari dosa. Iya, keadaan dari dosa. Faedah yang ke-16, terdapat dalil bahwa semakin banyak melakukan kebaikan berarti semakin tenang. Karena kan tadi kebaikan bikin tenang, berarti semakin banyak kebaikan yang dikerjakan itu akan semakin tenang. Dia akan semakin lega, semakin bahagia, semakin fresh, ya, semakin segar dia rasa. Demikian pula sebaliknya. Semakin banyak dosa, semakin hancur, semakin sesak, semakin sempit, semakin sedih, semakin gelisah, semakin gundah gulana, pokoknya semakin tidak karuan. Iya. Taib. Baik, itu mungkin yang bisa kita jelaskan dari faedah-faedah hadits ke-27. Adapun hadits berikutnya, hadits yang ke-28, insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang karena waktu yang tersisa tidak memungkinkan ya untuk kita bacakan. Ya, jadi kita tangguhkan saja. Insyaallah taala kita akan jelaskan
pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.